Welcome to Kid Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, welcome to Kids Venture. Hari ini kita akan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum itu, mari kita semua berdoa dulu ya. Lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami bisa berkumpul kembali di Kids Venture. Bentar lagi kami akan memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tolong buka hati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Tuhan menciptakan kita semua dengan istimewa. Adik-adik juga istimewa dan kakak juga istimewa. Mari kita naikkan pujian Ku Istimewa. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam segala sesuatu. Mari kita pujikan Berani Tampil Beda.
Story time. Shalom adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, mari kita bersama berdoa. Matanya ditutup, tangannya dilipat, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami dapat berkumpul kembali ke rumah-Mu ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita-Mu, firman-Mu. Kiranya Engkau dapat memberkati kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan hati yang gembira dan segenap jiwa, serta dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya, bangsa Israel tiba di sana. Mereka dapat melihat ke seberang Sungai Yordan dan melihat tanah yang dijanjikan Allah bagi mereka bertahun-tahun yang lalu. Gunung-gunungnya menjulang tinggi di antara lembah-lembah. Tanah ini memiliki air yang berlimpah dan lahan yang subur untuk ditanami sayur-sayuran dan buah-buahan. Namun, yang terbaik adalah setelah bertahun-tahun mengembara di padang gurun, tanah ini akan menjadi rumah mereka. Pernahkah kalian pergi untuk suatu perjalanan yang panjang? Mungkin kalian pergi ke suatu tempat yang menyenangkan. Namun, ketika tiba waktunya pulang, perjalanan kembali memakan waktu yang sangat panjang. Kalian akan senang sekali ketika pada akhirnya tiba di rumah, di kamar kalian sendiri, bertemu hewan peliharaan kalian, teman-teman kalian, dan mainan kalian. Pernahkah kalian merasa demikian? Jika kalian pernah merasa bahagia ketika pulang ke rumah setelah perjalanan panjang, kalian bisa sedikit merasakan apa yang Israel rasakan. Mereka akhirnya tiba di rumah. Tetapi pada saat mereka berkemah di tepi sungai, menunggu waktu untuk menyeberanginya dan masuk ke dalam tanah perjanjian, Musa memberikan kepada mereka suatu kabar yang menyedihkan. Dia berkata, "Aku tidak akan memasuki tanah ini bersama dengan kalian. Allah telah berkata kepadaku bahwa inilah waktunya aku mati." Hal ini sulit didengar oleh bangsa Israel. Mereka pasti telah bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan tanpa Musa yang memimpin mereka. Quiz time. Siapakah yang ditunjuk Allah untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel? A. Abraham. B. Yusuf. C. Yosua. D. Tidak ada pengganti Musa. Ya, benar adik-adik. Jawabannya C. Yosua. Adik-adik, Musa berkata, Allah telah memilih Yosua sebagai pemimpin baru kalian. Dia akan memimpin kalian masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa dan Yosua berdiri bersama di pintu kemah suci dan tiang awan Allah datang dan menaungi mereka. Orang Israel mengetahui bahwa Allah telah memilih Yosua. Musa berkata kepada Yosua, "Jangan takut, karena kamu akan membawa bangsa ini masuk ke dalam negeri yang telah Allah janjikan untuk diberikan kepada mereka. Tuhan sendiri yang telah berjanji akan menyertaimu." Kemudian Allah memberitahu Musa untuk naik ke puncak gunung. Dari sana, Allah menunjukkan kepada Musa tanah Kanaan. Dan kemudian Musa meninggal. Allah sendiri yang menguburkan jenazah Musa. Orang Israel sedih dan mereka bergabung untuk Musa selama 30 hari. Kemudian Allah berfirman bahwa sudah tiba waktunya untuk bergerak. Yosua mengatakan kepada mereka untuk menggulung kemah mereka dan bersiap untuk berbaris menuju tanah perjanjian.
mereka melakukan seperti yang Yosua katakan. Betapa berbedanya respon bangsa ini sekarang dengan merespon 40 tahun yang lalu. Dulu mereka sangat takut dan menolak memasuki tanah Kanaan karena mereka tidak percaya akan janji Tuhan. Tetapi generasi Israel yang sekarang ini percaya kepada Allah dan menaatinya. Yosua memberitahukan perintah Allah kepada mereka. Segera sesudah kamu melihat para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Tabut perjanjian adalah sebuah peti yang terbuat dari kayu yang dilapisi emas. Tabut ini tersimpan di dalam kemah suci, dalam tempat maha kudus. Tabut ini memiliki 4 cincin di bagian sampingnya. Quiz time. Adik-adik, ingatkah apa yang dilambangkan oleh tabut perjanjian? A. Allah hidup di antara umatnya. B. Allah sudah memimpin sampai di sini. C. Allah harus disembah di depan tabut. D. Tempat menaruh barang kudus. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A. Allah hidup di antara umatnya. Tabut melambangkan Allah hidup di antara umatnya. Ketika bangsa itu melihat para imam pengangkat tabut Tuhan berjalan menyeberangi sungai Yordan, mereka ingat bahwa Allah sedang memimpin mereka. Allah memberitahu Yosua ketika para imam sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah mereka tetap berdiri di sungai Yordan itu. Dan itulah yang mereka lakukan. Segera sesudah kaki para imam menyentuh air, maka berhentilah air itu mengalir. Allah mengumpulkan airnya menjadi bendungan, sehingga tanah yang ada di depan mereka benar-benar kering. Kemudian para imam berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sementara seluruh bangsa Israel menyeberang masuk ke dalam Kanaan. Apakah kalian masih ingat tentang waktu yang lain ketika Allah membelah aliran air dan menyediakan tanah kering sebagai jalan bagi umatnya? Di manakah itu terjadi? Benar, di Laut Teberau. Ketika itu, bangsa Israel baru saja memulai perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Sekarang, 40 tahun kemudian, ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, Allah sekali lagi menguakkan air. Kali ini, di mana Allah menyediakan tanah kering sebagai jalan bagi mereka? Benar, di sungai Yordan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan, Yosua memanggil 12 orang laki-laki dewasa supaya setiap orang memilih batu besar di tengah-tengah sungai dan membawa batu-batu itu menuju perkemahan mereka. Yosua juga mengumpulkan 12 batu lagi dan menegakkan semuanya sebagai tanda di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Kemudian dia memerintahkan para imam, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pembawa tabut perjanjian keluar dari sungai, seketika itu juga berbaliklah air sungai Yordan ke tempatnya dan mengalir seperti sebelumnya. Tetapi umat Allah telah selamat tiba di Kanaan.
Ketika mereka telah sampai di perkemahan, Yosua menggunakan 12 batu tadi yang diambil dari sungai untuk membangun sebuah tugu untuk mengingatkan bangsa ini tentang apa yang Allah telah kerjakan bagi mereka. Yosua berkata, "Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada mereka tentang hari yang menakjubkan ketika Tuhan mengeringkan sungai Yordan, sehingga kita dapat menyeberanginya menuju tanah perjanjian." Yosua menjelaskan bahwa Allah telah membuat tanah kering melewati Laut Tiberau dan sungai Yordan, sehingga umatnya yang selalu mempercayainya, bangsa lain juga dapat melihat seberapa perkasa Allah itu. Ketika bangsa Israel makan buah dari pohon dan membuat roti segar dari gandum yang tumbuh dari tanah itu, mereka mengingat semua hal yang telah Allah perbuat bagi mereka. Mereka tidak lagi mengumpulkan mana untuk dimakan, karena tanah itu menghasilkan semua makanan yang mereka butuhkan. Ternak mereka akan berkeliaran di lereng bukit berumput Kanaan dan minum air yang baik dari sungainya. Allah telah menepati janjinya. Dia telah membawa umatnya dengan selamat di tanah mereka yang baru. Nah, adik-adik, Alkitab berkata, ada saat yang lebih bahagia lagi bagi umat Allah. Allah berjanji saat itu akan tiba. Hari paling bahagia bagi seluruh umat Allah adalah ketika kita bersama-sama dengan Dia di surga dan bumi yang baru. Tanah perjanjian yang final. Kanaan begitu menakjubkan, tetapi di bumi yang baru, semua umat Allah akan memiliki hati yang murni. Tidak akanlah ada lagi dosa, kesedihan, dan ketakutan. Yang terbaik di tanah perjanjian final tersebut, umat Allah akan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Siapakah umat Allah? Umat Allah adalah semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat mereka. Jika kalian percaya kepada Yesus, kalian dapat yakin bahwa Allah akan menepati janjinya untuk membawa kalian bersama dengan Dia. Memory verse. Minggu ini, ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 121 ayat 2-3. Mari kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. Mazmur 121 ayat 2-3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Mazmur 121 ayat 2-3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Mazmur 121 ayat 2-3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap.
Mazmur 121 ayat 2-3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Mari adik-adik kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan, dan selalu sertai Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang percaya dan patuh, seperti bangsa Israel yang telah dipimpin oleh Yosua. Kiranya Engkau selalu menjadikan kami anak-anak-Mu yang percaya dan selalu percaya kepadamu selama-lamanya. Jaga hati kami Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan dan melayani Engkau dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, apakah kalau tidak ada tabut perjanjian, Allah tidak akan berserta bangsa Israel? Adik-adik, tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah Israel. Di dalam tabut itu terdapat 2 loh batu yang berisi 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa. Namun, simbol kehadiran Allah tidak sama dengan kehadiran Allah itu sendiri. Simbol tersebut baru bermakna kalau Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah Israel. Nabi Samuel dalam 1 Samuel 7 ayat 3 berkata, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Tanpa pertobatan sejati dari bangsa Israel, kehadiran tabut perjanjian tidak akan memberi dampak apa-apa. Kecemaran dan kebobrokan bangsa Israel harus disingkirkan dulu. Barulah kehadiran Tuhan boleh mereka nikmati. Dengan demikian, tanpa tabut perjanjian pun Allah akan menyertai bangsa Israel. Karena yang terpenting adalah pertobatan sejati dari bangsa Israel. Adik-adik, sampai hari ini penyertaan Tuhan juga selalu ada bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kehadiran dan penyertaan Tuhan tidak terbatas pada simbol-simbol. Namun ingat, seperti Tuhan menghendaki bangsa Israel yang memiliki pertobatan sejati, Tuhan juga menghendaki kita setia dan taat kepada Tuhan. Song of the month. Yay! Everywhere that I go, you're there with me. Even in the night when I cannot see, I know you're by my side and I will be just fine. Oh God, you're always good to me. I wanna say thank you, I will live my life to praise you, and lift you high. Every night and day I'll follow in your ways. I wanna say thank you, I wanna say thank you, God. Every breath that I take you give to me. Every brand new day is a blessing. I know you're by my side and I will be just fine. Oh God, you're always good to me. I wanna say thank you, I will live my life to praise you, and lift you high. Every night
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.